Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Melalui portofolio digital ini, saya pertama-tama memperkenalkan diri saya. Sebelum kita memulai pembelajaran bersama melalui program pendidikan guru penggerak Angkatan 11. Melalui portofolio digital ini, saya coba memperkenalkan diri saya setelah sebelumnya saya mendapatkan materi tentang portofolio digital ini melalui program pendidikan guru penggerak Angkatan 7. Ini biodata saya, ada kontak pribadi saya, lalu ada biodata lengkap saya Pak Petrus Paulus Perutugan, SSI, MPDGR. Saya biasa disapa Pak Paulus Tukan. Pekerjaan pokok saya adalah guru matematika. Lalu ada pekerjaan tambahan sebagai kawal kurikulum sekolah dan juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti yang tertulis di biodata saya ini. Terkait biodata ini, Bapak Ibu, ataupun portofolio digital ini, saya sudah mendesain beberapa macam fitur-fitur yang memang saya sudah mempelajari dan coba menyajikan di sini. Kalau memang Bapak Ibu juga mau berkenan untuk mengunjungi portofolio digital saya, akan saya coba berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Begitu juga terkait dengan kegiatan PPGP Angkatan 11 ini, pendidikan program guru penggerak Angkatan 11 ini, saya juga sudah menyiapkan di dalam portofolio digital ini. Di bagian PGP Angkatan 11 ini, saya sudah menyiapkan beberapa informasi yang patut saya sampaikan di bagian awal. Di sini sesi perkenalan saya. Tadi saya sudah sampaikan perkenalan diri menggunakan Google Site. Dan nanti Bapak Ibu CGP juga akan mendapat materi seperti ini. Kiranya Bapak Ibu juga akan dilatih dan coba menyimpan berbagai file-file kegiatan yang bisa disimpan di portofolio ini. Dalam program PPGP ini, saya ditugasi menjadi teacher atau fasilitator dalam beruang belajar bersama dengan Bapak Ibu CGP hebat semua. Mohon berkenan ya Bapak Ibu, kita belajar bersama. Dan saya juga sudah menyiapkan grup kecil kita, grup WH, agar kita semakin akrab. Di sini saya ingin lebih dekat dengan Bapak Ibu CGP, sehingga kita saling sharing terkait pembelajaran pada modul-modul, baik melalui WH Group ataupun di forum komunikasi di LMS. Kita bisa berdiskusi bersama selama pembelajaran di sini. Oke, di sini. Lalu lebih dekat lagi, lebih akrab lagi, melalui grup di atas tadi, grup WA yang semakin akrab ini, saya juga ingin mengenal semakin dekat dengan pergerakan Bapak Ibu CGP melalui komunitas belajar di sekolahnya barangkali ada. Kebetulan saya juga salah seorang penggerak komunitas belajar, sehingga kita saling berkolaborasi belajar bersama. Dari grup yang ini Bapak Ibu tidak diwajibkan, tapi yang di atas tadi kita bisa sama-sama bisa istilahnya lebih akrab di sana. Tapi ini sifatnya opsional. Kalau memang ada boleh disertakan, kalau tidak
tidak apa-apa. Nah, ini hanya sebatas kita saling berbagi belajar bersama. Lalu Bapak Ibu, saya juga menyampaikan yang ketiga ya, yang kedua tadi BA Group. Lalu yang ketiga ini soal info belajar bersama. Jadi selaku seorang teacher atau fasilitator, patutnya saya menyampaikan soal apa ya, paket-paket modul yang kita pelajari bersama. Itu ada modul 1, paradigma dan visi guru penggerak. Modul 2, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan modul ketiga, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Dan masing-masing modul ini kan ada aktivitas-aktivitasnya masing-masing Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu akan lebih lihat di LMS-nya Bapak Ibu. Itu ada 3 modul yang harus kita pelajari bersama selama mengikuti PPGP Angkatan 11 ini. Sehingga Bapak Ibu, saya mengharapkan Bapak Ibu semua dengan aktivitas yang cukup padat ini, ya Bapak Ibu harus kosongkan gelas dan juga hadir seutuhnya agar siap menerima ilmu baru melalui 3 paket modul ini, sehingga sampai waktunya Bapak Ibu layak menyandang predikat sebagai seorang guru penggerak. Saya kira ini Bapak Ibu bisa bersepakat bersama ya. Oke Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu, satu hal penting yang wajib Bapak Ibu Angkatan 11 ini selama mendalami sub-sub modul itu saya sampaikan bahwa terkait etika pemimpin pembelajaran. Nah, dalam LMS-nya Bapak Ibu, kalau pengalaman saya sebelumnya itu ada video khusus tentang etika pemimpin pembelajaran. Jadi terkait etika ini bagaimana kita menyampaikan argumen atau membuat tulisan dengan mengutip pernyataan para ahli ataupun penulis. Lalu tata cara kita memakai pikiran orang itu, maka kita perlu punya etika. Jadi kita tidak hanya sekedar copy paste, tapi kita harus punya satu etika bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, mungkin kalau kita memanfaatkan videonya mereka, kita perlu izin. Ataupun mengutip tulisan mereka, kita perlu menyampaikan pendapatnya, namanya. Kita tidak sembarang menggunakan pernyataan ataupun video tanpa melalui sebuah izinnya. Jadi perlu kita harus pahami ini bersama Bapak Ibu. Lalu kita tidak bisa mengcopy paste pikiran atau pendapat para ahli ataupun siapapun yang kita mau gunakan pendapatnya, harus kita menyelipkan dengan atau kita memohon minta izin bila perlu ya Bapak Ibu ya. Itu ini hal-hal yang penting sebagai seorang pemimpin pembelajaran, sehingga kita perlu tahu dan sadar selama mengikuti kegiatan kita dalam LMS. Oke Bapak Ibu, lalu nanti Bapak Ibu akan belajar modul 1, modul 2, modul 3 beserta sub-sub modulnya dengan sungguh-sungguh. Nanti ada artikel, Bapak Ibu baca artikel dengan sungguh-sungguh. Tonton videonya hingga tuntas, jangan skip ya, atau percepat. Lalu berikan jawaban Bapak Ibu sekreatif mungkin, ya. Berpikir kritis dan kreatif, ataupun ada ruang kolaborasi, gitu ya Bapak Ibu. Sampai kita melakukan aksi nyata, sehingga sesuai dengan apa yang kita pelajari dapat kita implementasikan di tempat kita mengajar masing-masing. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, juga ada bagian dari proses belajar itu ya menulis pertanyaan. Biasanya ada di question ataupun kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita sudah dalami dari alur-alur, sehingga nanti di elaborasi pemahaman, kita ketemu dengan instruktur, kita akan diperkuat di
sana dan dicerahkan pikiran kita di sana ya Bapak Ibu. Semua ini bisa Bapak Ibu lakukan apabila Bapak Ibu hadir seutuhnya dan memang Bapak Ibu mau belajar baik secara mandiri atau maupun di ruang kolaborasi. Dan Bapak Ibu percaya bahwa saya percaya ya Bapak Ibu ini yang dipilih dan merupakan agen perubahan yang ditunggu-tunggu nih. Sehingga manfaatkan kesempatan ini untuk bisa belajar hingga melakukan aksi nyata ya. Dan belajar dengan senang hati. Belajar dengan bahagia karena menjadi guru itu panggilan jiwa Ibu ya. Oke, lalu lebih lanjut di paket submodul 2.1 nanti Bapak Ibu akan belajar tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Lalu di modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosi, modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Lalu sama dengan proses tadi, setelah itu Bapak Ibu akan mengikuti tes akhir. Lanjut ke modul 3, Bapak Ibu akan pelajari tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Nah, dalam modul 3 ini ada beberapa tahapan yang harus Bapak Ibu lewati juga. Itu yang pertama, tes awal. Nah, lalu yang kedua ada modul 3.1, itu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Lalu modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Modul 4, yang keempat, modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Lalu yang kelima itu tes akhir. Lagi-lagi tes akhir. Jadi ada 3 paket ini. Bapak Ibu ada tes awal dan tes akhir. Sehingga ini harus Bapak Ibu ikuti. Supaya Bapak Ibu tahu kompetensinya Bapak Ibu. Di LMS ya Bapak Ibu ya. Oke. Dari 3 paket modul ini, maka selanjutnya Bapak Ibu harus memulai dari yang pertama. Untuk belajar sungguhnya. Belajar satu persatu mulai dari modul pertama. Dan untuk modul pertama, maka Bapak Ibu harus mengikuti tes awal lebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Sehingga saya meminta Bapak Ibu untuk mengikuti tes awal. Lalu dari hasil tes awal itu kalau ada yang masih belum dipahami, silakan belajar sungguh pada materi-materinya. Itu saja Bapak Ibu. Sampai bertemu di informasi selanjutnya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.